Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya melanjutkan materi audit sistem informasi pertemuan ke-13. Kali ini kita akan membahas implementasi audit manajemen di suatu perusahaan. Setelah kemarin kita membahas e-audit atau electronic audit, implementasi pada e-government atau sistem pemerintahan. Ya. Konsep dasar di sini ada 3: sumber daya, informasi, dan teknologi. Di sisi atas ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan. Lalu di sini dari 3 ini masuk menjadi tujuan perusahaan. Di sini ada pengawasan atau kontrol, lalu ada aktivitas audit. Dan pengawasan ini itu adalah proses audit yang bertujuan untuk data akuntansi dapat dipercaya, terjaganya keamanan aset perusahaan, berjalannya operasi secara efisien, dan ditaatinya ketentuan peraturan dan kebijakan perusahaan atau SOP ini, standar operasional prosedur perusahaan. Hubungan dan fungsi yang ditimbulkan dalam audit. Nah, kita lihat di sini ada 3. Ada pihak 1, ada pihak 2, ada pihak 3. Ya, di sini antara pihak 1 dan pihak 2 ini ada proses audit. Ya, lalu pihak 1 dan pihak 3 ini ada proses pengesahan dokumen, kertas kerja, dan pihak 3 dan pihak 2 ini ada pertanggungjawaban. Ya, kalau kita amati dari sini, ya, pimpinan yang mana? Pimpinan yang ini, ya, pimpinan yang ini yang melakukan pengesahan itu pimpinan. Audit yang mana? Audit yang ini melakukan proses audit, mempertanggungjawabkan ke pimpinan. Lalu pihak 1 ini apa? Ini ya pekerja biasa, ya, pekerja biasa memberikan laporan ke pimpinan. Di sini dilakukan pengesahan, lalu diaudit, dikontrol oleh bagian audit, dan bagian audit ini mempertanggungjawabkan ke pihak ketiga atau ke pimpinan. Definisi dan jenis audit manajemen. Audit manajemen pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Di sini jenis-jenis audit manajemen ada macam-macam. Yang pertama ada laporan keuangan atau finansial perusahaan. Lalu ada audit kepatuhan. Nah, ini hubungannya sama kinerja, absensi, cuti, lembur, ya, dan seterusnya untuk semua karyawan. Audit internal. Nah, ini internal dari perusahaan itu sendiri melakukan proses audit. Dan audit operasional. Operasional ini manajemen, ya, dari hulu sampai ke hilir, dari proses bahan baku sampai produksi sampai penjualan. Tipe audit, pelaksana, tujuan, dan penerima laporan. Nah, di sini tipe audit yang tadi, yang pertama adalah audit laporan keuangan. Pelaksana auditnya ini dari eksternal. Ya, biasanya perusahaan ini membayar atau menyewa seorang auditor untuk melakukan audit keuangan. Di sini tujuannya menentukan apakah laporan audit telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Ya, ini ngecek finansial. Ya, seorang auditor ngecek apakah cash flow-nya, apakah neraca saldonya, apakah rugi labanya itu sesuai dengan ketentuan perusahaan. Penerima laporan, nah ini investor dan kreditor. Investor dan kreditor ini kalau di mata kuliah dasar akuntansi kita bahas juga. Ya, investor itu orang yang memberikan modal ke perusahaan kita. Ya, mereka berinvestasi uang ataupun fisik gedung dan lain-lain ke perusahaan kita. Dan kalau kreditor itu tempat kita meminjam uang seperti bank, ya. Jadi kita bisa mendapatkan tambahan modal di situ. Audit kepatuhan, auditor internal atau auditor eksternal. Nah, di sini kalau audit kepatuhan itu bisa dari internal, bisa juga dari eksternal. Di sini meningkatkan tingkat kepatuhan suatu entitas atau karyawan terhadap hukum, kebijakan, rencana, dan prosedur. Nah, di sini
kepatuhan karyawan dinilai mereka kalau datang tepat waktu atau enggak, terlambat atau enggak, pulang sesuai jam kerja atau enggak, cuti atau bolos, ya, sakit atau bolos dan seterusnya. Penerima laporan di sini manajemen entitas yang bersangkutan atau pemerintah, ya, ini pimpinan perusahaan masing-masing. Yang ketiga, tipe audit internal. Di sini audit internal menilai keandalan laporan keuangan, ya, meningkatkan tingkat kepatuhan organisasi, entitas, ya, menilai pengendalian internal organisasi, oke, menilai efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya, oke, program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi. Nah, ini audit secara keseluruhan dari keuangan, kepatuhan, struktur organisasi, lalu kinerja, efektif dan efisien atau tidak, sumber dayanya, lalu konsistensi hasil dan tujuan organisasi itu sendiri. Penerima laporan manajemen dari entitas yang bersangkutan, oke, ini pimpinan, ya. Yang keempat, tipe audit operasional atau manajemen di sini. Auditornya bisa dari internal, bisa dari eksternal. Di sini menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Ya, jadi ini sumber daya semuanya dicek atau dikontrol, sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya gedung, sumber daya peralatan dan seterusnya. Penerima laporan di sini ada manajemen dari entitas yang bersangkutan sama ini pimpinan perusahaan. Next. Ruang lingkup sasaran dan tujuan audit manajemen. Ruang lingkupnya seluruh aspek kegiatan manajemen, baik seluruh atau sebagian dari program atau aktivitas yang dilakukan. Sasarannya kegiatan, aktivitas, program, dan bidang dalam perusahaan yang perlu perbaikan atau peningkatan, baik segi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Jadi ini sasarannya adalah kegiatan, aktivitas, proses produksi, dan lain-lain pada suatu divisi tertentu atau perusahaan tertentu. Ya. Elemen tujuan audit, di sini kriteria atau standar aktivitas sesuai prosedur atau enggak, penyebab, tindakan aktivitas individu di perusahaan itu sendiri, dan akibat, atau di sini perbandingan antara penyebab dan kriteria. Perbandingan antara dua aspek ini. Standar aktivitas gimana, standar tindakan gimana. Nah, ini kerangka kerja audit manajemen. Di sini ada kriterianya, lalu di sini ada hasil aktual pelaksanaan program suatu divisi perusahaan tertentu, lalu di sini ada pelaksanaan program juga, ya. Lalu menyatu di sini mengakibatkan proses finansial dan non finansial, ya. Di sini ada proses keuangan, akuntansi dan proses manajemen di sini. Lalu dari audit ini menghasilkan rekomendasi ini diberikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Ya. Next, prinsip dasar audit. Audit dititikberatkan pada objek audit yang berpeluang untuk diperbaiki. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di sini audit dititikkan pada kontrol, ya, untuk perbaikan suatu sistem. Prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit, oke, pengungkapan adanya teman-teman yang bersifat positif, ya. Jadi tidak hanya temuan negatif aja, tapi temuan positif yang bisa dipertahankan, bisa diteruskan, ya, tetap dilaporkan. Identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi, oke. Penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Nah, ini SDM, ya, harus sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ini di slide 11 kalau nggak salah sudah kita bahas ya kemarin. Pelanggaran hukum dan di sini penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Nah, ini SDM dua-duanya. Perbedaan audit manajemen dan audit keuangan. Nah, ini dari sisi perusahaan itu kalau di kuliah ini masuknya SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Kalau ini masuknya SIA, Sistem Informasi Akuntansi atau Keuangan. Karakteristik, kalau yang manajemen menemukan penyebab kelemahan, menganalisis akibat, menentukan perbaikan program aktivitas perusahaan. Ya, ini dari sisi manajemen. Kalau dari sisi keuangan, di sini
audit data akuntansi, neraca saldo, rugi laba, buku besar, dan seterusnya, proses pencatatan dan laporan akuntansi, semuanya laporan akuntansi di sini. Lalu tingkat keluasan, di sini seluruh aspek manajemen, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, ya semua aspek. Kalau yang sini hanya yang aspek finansial atau keuangan saja. Tujuan dari sisi manajemen menemukan berbagai kelemahan dalam operasional perusahaan. Jadi di sini intinya di satu operasional proses perusahaan. Kalau di sini ya mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan sesuai dengan PABU atau APBU atau rencana anggaran belanja perusahaan. Ya, sudah sesuai atau belum dari sisi keuangan. Ruang lingkup dari sisi manajemen, keseluruhan fungsi manajemen dan unit yang terkait, ya. Jadi semua divisi ini dari level top pimpinan, manajer sampai ke bawah ke level buruh, ya. Kalau yang ini ruang lingkupnya hanya data akuntansi dan proses penyajian laporan keuangan saja. Ya. Dasar yuridis atau dasar hukum di sini berdasarkan dari sisi manajemen berdasarkan kepedulian manajemen untuk memperbaiki program, ya di sini perbaikan-perbaikan dari sisi manajemen. Kalau yang ini keharusan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Jadi karena ini keuangan itu sensitif, ya tidak boleh ada geseh, harus pas, tidak boleh ada penyelewengan dana di sini. Ya. Pelaksana audit, kalau dari manajemen audit internal maupun eksternal. Nah, di sini objektivitasnya dipertanyakan ya. Audit internal maupun eksternal bisa. Kalau yang audit keuangan ini harus yang independen atau dari eksternal atau auditor dari luar perusahaan. Jadi tidak ada intervensi di sini ya. Frekuensi audit yang ini tidak ada ketentuan, bisa tengah tahun sekali atau bisa setahun sekali, bisa 2 tahun sekali. Kalau yang keuangan ini rutin, ya auditnya misal 1 tahun sekali, diaudit dari awal tahun sampai akhir tahun, ya jangan sampai ada geseh atau penyelewengan dana di sini. Orientasi hasil audit, kalau dari sisi manajemen di sini untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang atau tahun selanjutnya. Kalau yang ini data keuangan yang bersifat histori atau penilaian kinerja masa lalu. Jadi kalau yang manajemen ini orientasinya untuk ke depan, kalau yang dari sisi keuangan ini lebih cenderung ngecek yang sudah berjalan. Ya. Bentuk laporan di sini komprehensif, kesimpulan audit, kesimpulan penting, menghasilkan rekomendasi. Lalu tergantung dari kemampuan auditor menganalisa, mengolah, dan tergantung juga pada kebijakan pimpinan di sini. Kalau yang keuangan ini sudah ada standar bakunya sesuai dengan keuangan akuntansi. Di sini ada profesional akuntan publik, ya para accounting paham ini, ya standarnya seperti apa. Pengguna laporan, kalau manajemen ini untuk pihak internal perusahaan itu sendiri, kalau yang keuangan ini untuk eksternal, ya pemegang saham, investor, kreditor, dan pemerintah, ya sebagai pemberi modal di sini. Tahapan audit, nah di sini ada sudah pernah kita bahas dari pendahuluan, lalu review, pengajuan pengendalian manajemen, lalu proses audit itu sendiri secara terinci. Lalu ada proses pelaporan, laporan ini disusun oleh auditor dan diserahkan kepada pimpinan perusahaan, dan pimpinan perusahaan itu menindaklanjuti, ya kira-kira apa saja yang perlu diperbaiki. Nah di sini disposisi ke bawah lagi, ke bagian manajemen lagi untuk ditindaklanjuti melakukan perbaikan. Memahami permasalahan secara dini. Nah di sini para auditor, ya para auditor. Misal ngecek di sini ada permasalahan, oh ternyata laba menurun, oh ternyata perputaran karyawan tinggi, terus ada tingginya keluhan pelanggan. Nah ini dievaluasi, kira-kira kok ada muncul ini apa, labanya turun, para pelanggan ngeluh, lalu mobilitas karyawannya tinggi, diaudit, ya diaudit, dicek, lalu di sini menghasilkan
satu kesimpulan, oh kemampuan bersaingnya turun misal. Nah, di sini ada kehematan, ekonomisasi, daya guna, efisiensi, dan hasil guna efektivitas. Nah, ini contoh aja misal hasil auditornya seperti ini ya. Kehematan, daya guna ditingkatkan, hasil guna ditingkatkan, perusahaan lebih berhemat agar biaya produksi bisa ditekan dan biaya produk bisa lebih turun lagi sehingga bisa bersaing atau kompetitif dengan perusahaan lain dan seterusnya. Hubungan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, di sini ada rencana operasi, lalu ada hasil aktual. Di sini ada proses input, pengorbanan yang direncanakan, terus ada ekonomisasi, ada pengorbanan yang terjadi. Dari hasil ekonomisasi ini atau penghematan ini, itu ada yang dicoret di sini, ada yang dikorbankan. Di sini juga ada imbas dari pengorbanan itu, pengurangan proses produksi misal, lalu di proses ini lebih ditekan lagi menjadi lebih efisien, lalu dihasilkan output yang efektif, yang lebih cepat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ya, ini hubungannya antara ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Ruang lingkup di suatu perusahaan, nah ini untuk audit manajemen ya, macam-macam, ada audit SDM kita bahas, audit produksi dan operasi kita bahas, audit pajak ini tidak kita bahas ya, audit manajemen dan lingkungan ini kita bahas, audit sistem kepastian kualitas ini tidak ya, cuman Anda bisa browsing. Audit sistem informasi sebelum MIT kita bahas, audit pemasaran kita bahas, audit manajemen kita bahas. Nah, di sini ruang lingkupnya untuk audit manajemen dari sisi planning, dari sisi controlling, dari sisi organizing, dari sisi actuating. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 aspek di sini. Langkah audit, nah ini sudah sering kita bahas dari pendahuluan, perencanaan, lalu ada pengujian atau review, ada audit lanjutan, di dalamnya ada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas yang tadi kita bahas di slide sebelumnya, dan di sini menghasilkan laporan. Laporan diberikan ke manajer. Manajer memerintahkan bagian manajemen untuk melakukan perbaikan. Terus ya, siklus ini berjalan mungkin setiap tahun, setiap kali ada proses audit. Kertas kerja, nah ini kertas kerja yang digunakan untuk audit, cuman di pertemuan ke-12 itu kita sudah membahas e-audit, pengurangan kertas kerja ya, jadi lebih transparan, semuanya menggunakan digital, filenya digital. Cuman ini tetap dijelaskan di sini ada temuan, lalu penyebabnya apa, kok kinerja perusahaan menurun, lalu ada kesimpulan audit ya, di sini ada temuan akibat. Kinerja perusahaan menurun ya, akibatnya apa? Produk menurun, pelanggan pergi, pelanggan beralih, lalu laba turun dan seterusnya. Nah, di sini disimpulkan kesimpulan audit, oh harus ada perbaikan dari sisi produksi dan seterusnya. Ya, itu fungsinya audit. Thank you. Selesai slide-nya. Oke, segini dulu kuliah kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ada diskusi. Kuliah saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.